Agar Anda mendapatkan informasi video terbaru saya lainnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Kita akan belajar Shalom, Pak. Shalom. Kita akan belajar untuk session yang kelima ya untuk hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita belajar semakin dalam lagi mengenai bahasa Yunani. Seperti biasa, nanti kita akan belajar selama 80 menit ya, termasuk pertanyaan gitu. Ya. Nah, saya harapkan nanti semua bisa terlibat. Cuman saya harapkan untuk kita bisa saling memberi waktu ya, supaya apa yang diajarkan itu bisa kita terima dengan baik, jangan banyak menyela. Nah, kalau bisa kita terima dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa secara bergantian. Atau nanti kalau ada yang mau bertanya lewat chat, bisa disampaikan dengan chat ya. Selama kita belajar, saya percaya Tuhan akan memberikan kita pengertian banyak hal mengenai bahasa Yunani, supaya nanti bisa kita pakai di dalam pelayanan kita masing-masing. Jadi metode belajar ini kita akan tetap pakem dengan yang sudah diajarkan, supaya ketika kita pakai nanti itu sungguh-sungguh secara biblika ya. Jadi kita bukan menafsirkan di sini ya. Jadi kita akan belajar secara biblika di dalam tim Bibiklos yang selalu siap untuk mendampingi dan memberikan support bagi teman-teman semua. Ya. Baik, kita akan mulai proses belajar ini. Ya, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Untuk hari ini kami percaya bahwa Engkau memperlengkapi kami dan Engkau memakai kami untuk melayani Engkau. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh mendengar banyak mengenai bahasa Yunani yang akan disampaikan oleh Pak Wangse. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berarti. Kita akan masuk di dalam lesson yang kelima. Kita akan belajar tentang kata kerja imi. Ini bacanya imi ya. Oke, imi itu artinya saya sedang adalah. Nah, tapi sebelumnya kita mau review sedikit. Kita review sedikit ini. Hari pertama kita belajar tentang Lego. Masih ingat nggak? Ini pelajaran pertama ini. Nah, Lego itu artinya saya sedang mengatakan. Nah, O ini artinya saya. Kemudian legis, is ini artinya kamu tunggal. I artinya dia tunggal. Kalau omen artinya kami jamak ya. Orang pertama jamak kami. Ete kalian, usin mereka. Masih ingat kawan-kawan sekalian? Ingat ya. Jadi perhatikan kalau belakangnya o, is, i, omen, ete, usin. Nah, jadi satu kata dari dilihat belakangnya saja kita sudah tahu ini bentuknya adalah present aktif indikatif. Artinya apa? Artinya sekarang masih terjadi, bentuknya aktif, dia melakukan, artinya subjeknya melakukan sesuatu. Kemudian indikatif. Indikatif itu artinya realitas terjadi. Nah, sebelumnya saya mau cerita sedikit kepada kawan-kawan. Struktur bahasa Yunani. Bahasa Yunani tidak sama dengan bahasa Inggris. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan ada tenses kan. Itu pakai waktu. Waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Nah, dalam bahasa Yunani itu tidak ada sistem waktu. Orang Yunani membuat kalimat tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan, sekali lagi perhatikan, orang Yunani membuat kalimat tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan macam tindakan. Macam tindakannya begini, perhatikan. Anda punya 3 PR. PR pertama sudah dikerjakan, sudah diselesaikan, sudah dikumpulkan. Itu namanya sudah selesai.
Yang kedua, PR kedua, sedang dikerjakan. Nah, itu bentuknya present aktif ini, namanya sedang. Sudah selesai atau belum? Belum. Sudah dikerjain belum? Sudah, tapi belum selesai. Itu namanya sedang. Jadi sedang itu sudah dikerjakan, tapi belum selesai. Kalau sudah dikerjakan dan sudah selesai, itu namanya ada 3. Ada aorist, ada imperfect, ada perfect. Jadi ada 3 macam ya. Nanti dulu. Saya terusin lagi. Lah, PR ketiga belum dipegang sama sekali. Jadi lihat, PR pertama sudah dikerjakan dan sudah selesai, itu masuk aorist, perfect atau imperfect. 3 macam ini. Nah, yang sedang dikerjakan tapi belum selesai, itu namanya bentuk present kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ada satu soal lagi yang ketiga, belum diapa-apain, belum dipegang sama sekali. Nah, itu dalam bahasa Inggris dibilang yang akan datang. Jadi dalam bahasa Yunani cuma ada sudah selesai, sedang dikerjakan, dan belum diapa-apain. Bisa paham ya? Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok sekarang bentuknya jadi bentuk present? Iya, karena yang bikin buku ini orang Inggris. Lah, orang Inggris waktu dia itu menerjemahkan, dia pakai struktur bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani cuman ada 3. Yang pertama itu sudah dikerjakan dan sudah selesai. Nah, yang kedua yang sudah dikerjakan tapi belum selesai, berarti sedang. Nah, kita sedang belajar yang sedang ini, yang kedua. Nah, PR ketiga belum diapa-apain, dipegang saja belum. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris masuk ke dalam future. Oke? Kalau yang sudah selesai itu namanya past. Betul kan? Ada past, present, sama future. Betul kan ya? Nah, tapi dalam bahasa Yunani yang asli itu nggak ada sebetulnya itu, 3-3-nya tadi. Karena sistem bahasa dalam bahasa Yunani tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan macam tindakan. Nah, macam tindakannya tadi yang satu sudah selesai, yang satu masih dikerjakan, yang ketiga belum diapa-apain. Nah, sekarang saya kasih lagi. Untuk yang bentuk yang sudah selesai, itu ada 3 macam. Sebetulnya ada 5. Nah, yang aorist 1 dan 2 sama. Nah, jadi saya cuma pakai 3. 1 bentuk aorist, 2 bentuk imperfect, yang ketiga bentuk perfect. Nah, bedanya apa? Coba lihat ya. Saya pukul drum. Tong. Kalau cuma terjadi sekali, tidak diulang-ulang, dan dampaknya sampai sekarang kita udah nggak dengar lagi. Cuman waktu itu aja, tong. Udah sekarang nggak ada dampaknya lagi. Dan tidak diulangi lagi. Itu namanya aorist. Yang kedua, kalau saya pukulnya tong, 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 tong. Nah, berulang-ulang, dilakukan berulang-ulang, tapi sampai sekarang tidak ada dampaknya. Itu namanya imperfect. Nah, yang ketiga, dilakukan sekali, dampaknya sampai seterusnya ada. Itu namanya perfect. Itu digunakan waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan bilang, tete leste, sudah selesai. Nah, Tuhan Yesus mati 1 kali, tapi dampaknya terus sampai nanti, sampai kiamat. Nah, jadi dalam bahasa Yunani itu menggunakan sistem seperti ini. Jadi nanti waktu belajar ini tolong tidak menggunakan sistem bahasa Inggris ya. Ikuti yang saya ngomong. Kalau tidak Anda nanti akan kesulitan. Nah, oke. Kalau sudah sekarang saya kembali ke sini lagi. Nah, kata Lego, oh ini saya, tapi bentuknya personal ending. Oke, Lego artinya saya sedang mengatakan. Lah, kalau ini saya sedang adalah. Kamu sedang adalah I. Estin, dia sedang adalah. Esmen, kami sedang adalah. ST, kalian sedang adalah. Isin, artinya sama, mereka sedang adalah. Nah, perhatikan. Nanti Bapak Ibu nanti akan melihat ada 2 kata yang hampir mirip. Lihat, ini bacanya dua-duanya I. Tapi yang di atas ini pakai topi.
Namanya itu circumflex. Yang di bawah tidak ada topinya. Lah yang pakai topi ini artinya kamu sedang adalah. Tapi yang tidak ada topinya artinya jika. Bisa dipahami? Oke ya. Ini mirip-mirip soalnya. Oke, sekarang review pelajaran yang ketiga. Itu review pelajaran pertama, sekarang yang ketiga. Saya sebagai kata benda, ya, itu namanya personal pronoun. Ingat, personal pronoun. Nah, itu saya, kalau nominatif, saya jadi subjek, itu saya, dalam bahasa Inggris itu pakai I. Kalau saya sebagai objek, me, pakai me atau eme. Jadi dengan bahasa Inggris hampir sama ya. Jadi kalau kalian bilang me, eme, itu sama dengan me bahasa Inggris. Tapi kalau milik saya, itu jadinya pakai mu atau emu. Ini sudah kita pelajari dalam lesson yang ketiga. Kalau kepada saya, atau untuk saya, atau oleh saya, atau dalam saya, atau dengan saya, atau dari saya, maka pakainya me atau emi. Nah, ini bentuk jamaknya. Kalau kamu orang kedua pakai yang ini. Si, se, su, si. Oke, ini sudah kita pelajari dalam pelajaran yang ketiga. Tolong dipelajari sendiri, saya hanya mengingatkan saja karena sebentar kita pakai. Oke, sekarang coba perhatikan di sini. Ini sudah saya ringkas. Review pelajaran 3, personal pronoun. Lihat. Personal pronoun, ingat kata-katanya personal pronoun. Itu artinya saya semua ini. Ini kami, yang 4 yang merah ini kami semua. Lah yang di sini nih, si orang kedua, kamu. Kalau yang di sini jadi kalian. Nah, untuk orang ketiga, perhatikan orang ketiga ada 3 macam. Kalau dia itu laki-laki, maskulin, itu pakai aptos, apton, aptu, apto. Tapi kalau perempuan, feminin, jadinya apti, aptin, aptis, apti. Perhatikan di sini. Jadi kalau laki-laki pakai yang warna biru, kalau yang perempuan pakai yang warna kuning. Lah, kalau yang dianya itu benda, itu jadi apto, 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 apto. Nah, ini yang it dalam bahasa Inggrisnya, itu pakai yang warna abu-abu. Nah, ini bentuk jamaknya. Kalau ini dia, ini jadi mereka. Ini juga mereka perempuan, ini mereka barang. Perhatikan ya. Kalau Indonesia kan gampang kan? Saya, kamu, dia, mereka sudah selesai. Ini enggak, ini diganti semua kata-kata ini nanti. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini tadi sudah. Nah, sekarang saya mau kasih contoh. Bagaimana sekarang saya bisa tahu mana yang subjek, mana yang bukan? Saya kasih 3 contoh. Coba perhatikan di sini. Jika salah satunya adalah pronoun, maka pronoun menjadi subjek. Anda lihat di sini. Yang satu adalah aptos, yang satu adalah doulos. Nah, doulos ini apa? Coba lihat di sini, doulos. Di sini tidak ada ya, karena kata benda kan itu ya. Kan kata benda ya. Nah, tapi yang di sini ada aptos. Anda lihat di sini, ada aptos. Aptos itu dia, sedangkan kalau doulos itu juga bentuk nominatif, maskulin. Sama-sama nominatifnya, lihat. Aptos dia di sini itu nominatif, doulos juga dia sebagai nominatif. Coba perhatikan di sini. Perhatikan. Aptos, estin, doulos. Aptos tadi apa artinya? Dia kan? Dia laki-laki toh. Ya. Betul nggak? Nah, estin itu artinya apa? Estin tadi. Adalah. Ya, adalah. Oke. Lihat ya. Aptos itu artinya dia, sedangkan estin itu dia sedang adalah. Lah, doulos ini artinya tahu nggak? Budak. Lah, dia ini bentuknya nominatif, ini juga nominatif. Ada 2 nominatif.
Lah kalau ada dua begini yang dipakai di mana yang jadi subjek? Maka rumusnya yang dipakai adalah pronoun, bukan kata benda. Jadi bukan noun, tapi pronoun. Pronoun yang mana pronoun? Ya, di sini. Nah, ini namanya personal pronoun, pelajaran yang ketiga. Jadi kalau ada pronoun ini, kata ego, memu, apa si, aptos, apti, apto, pokoknya semua kalimat ini ada di situ, dia lawan kata benda, maka yang menjadi subjeknya adalah pronoun, bukan noun. Sudah paham? Nah, ini artinya dua-duanya sama. Ini dia sedang adalah. Nah, dia sedang adalah, dianya adalah aftosnya. Nah, di sini doulos, maka dia itu menjadi objeknya. Dia adalah seorang budak. Nah, yang di bawah ini doulos estin artinya juga sama. Ini bukan budak sedang adalah, bukan. Ya. Nah, doulos ini dia akhirnya menjadi objek. Jadi terjemahannya estin dulu, dia sedang adalah. Jadi terjemahannya dia adalah seorang budak. Jadi Anda lihat ya, aptos estin doulos dengan doulos estin terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama. Tidak ada bedanya. Tapi kalau bikin diagram berbeda. Kalau bikin diagram Yunani pakai punyanya Lidi ya. Kalau Anda belajar teologi itu ada dibuat diagram. Nah, di sini itu ada subjeknya. Kalau yang ini tidak ada, subjeknya disilang. Dia cuma punya predikat dan objek. Oke, yang pertama lihat ya. Kalau ada pronoun dan noun, maka yang dipakai yang mana? Pronoun. Kata ganti orang. Yang kedua, jika ada dua nominatif, nah sekarang tadi kan cuman ada pronoun dan satu noun nominatif kan, maka diambil pronoun. Sekarang bagaimana kalau ada dua nominatif, dua-duanya kata benda, ya, maka proper name noun yaitu nama orang atau yang memiliki artikel yang menjadi subjek. Nah sekarang kita lihatnya. Petros apostolos estin. Kita terjemahkan dari sini dulu estin. Estin itu dia sedang adalah. Dianya siapa? Ada dua kemungkinan. Petros itu nama orang, apostolos apa? Nominatif. Nah, dua-duanya nominatif ini. Tapi dia ini namanya orang. Maka yang menjadi subjek adalah nama orang. Maka terjemahan yang di sini, Petrus adalah seorang rasul. Tidak boleh seorang rasul adalah Petrus. Nggak boleh. Karena hukumnya proper name atau nama seseorang itu jadi subjek. Atau yang kedua, kalau ada dua nominatif, yang satu pakai artikel, yang satu tidak, maka yang dijadikan subjek yang memakai artikel. Nah, Anda lihat, apostolos estin ho anthropos. Yang pakai artikel yang mana? Ho anthropos. Ho anthropos. Jadi walaupun dia di belakang, dia tetap jadi di depan. Maka orang itu adalah seorang rasul. Jadi dalam bahasa Yunani tidak berdasarkan urutan, tapi berdasarkan leksikon. Nah, dia itu punya bentuk apa, itu menentukan sekali dia tempatnya di mana. Makanya Anda harus tahu rumus-rumus seperti ini. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menerjemahkan Alkitab. Nah, yang ketiga, jika kedua proper noun memiliki artikel atau keduanya tidak memiliki artikel, maka yang di depan menjadi subjek. Lihat, yang di sini pakai kata apa ini? Apostolos anthropos estin. Atau ho apostolos ho anthropos estin. Maka terjemahnya yang jadi subjek yang di depan. Yang di belakang pindah ke belakang jadi objek.
Jadi terjemahannya, seorang rasul adalah seorang manusia. Kenapa? Karena dia tunggal, makanya dibilang seorang. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1, kemarin sudah kita bahas di dalam pelajaran sebelumnya, ketheos in hologos. Di sini ada dua kata noun. Yang pertama adalah theos, itu bentuknya nominatif. Kemudian hologos ada nominatif. Yang jadi subjek yang mana? Yang ada artikel. Ada artikel. Makanya nanti terjemahannya, firman itu adalah Allah. Jadi Allah dilempar ke belakang. Karena apa? Karena dia tidak punya artikel. Nah, hukum 3 ini tolong dicatat, dipelajari. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar ya, lebih fokus. Anda perhatikan. Kata kerja ini, orang ketiga tunggalnya apa? Estin kan? Dia sedang adalah. Sedangkan jamaknya, mereka sedang adalah ini. Nah, yang di bawah ini bentuk apa ini? Ini bentuknya sedang dikerjakan. Yang ini sudah selesai ini. Tapi yang ini yang saya kasih merah ini bentuknya imperfect, yang tong 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 tong. Ingat nggak tadi? Ingat kan tadi saya tadi ngomong tadi imperfect? Tidak ada dampaknya sampai sekarang, tapi dia pekerjaannya diulang-ulang tong 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 tong. Nah, saya kasih tahu rumusannya ya. Khusus untuk kata ini tidak berlaku tong 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 tong, tidak berlaku. Tapi kalau kata kerja yang lain berlaku berulang-ulang. Jadi ini tidak diberlakukan berulang-ulang, tapi diberlakukan cuma satu kali tapi sudah selesai. Ini pengecualian. Bisa dipahami nggak? Anda tidak memperhatikan yang ini, Anda pasti nanti salah dalam menerjemahkan Alkitab. Nah, ini rahasia-rahasia seperti ini ya, harus tahu kalau kita mau setia menerjemahkan Alkitab. Oke? Nah, sekarang coba saya kasih contoh. In doulos ento iko. Nah, perhatikan di sini. Jika ditempatkan di depan kalimat, maka kata estin, isin, in, dan isan, 4 kata ini, biasanya diterjemahkan there is atau there was, atau there are atau there were. Artinya ada. Jadi terjemahannya ini, ya, ada seorang budak di dalam rumah itu. Jadi ini terjemahannya jadinya ada seorang budak di dalam rumah itu. Kalau dia tempatnya di belakang di sini bagaimana? Kalau innya ini di belakang, terjemahnya jadi begini. Budak itu sedang adalah di dalam rumah itu. Bisa bayangin nggak bedanya? Yang pertama kalau di depan, ada seorang budak di dalam rumah itu. Tapi kalau innya ini saya taruh di belakang atau di tengah di sini, terserah. Bacanya nanti seorang budak ada di dalam rumah itu. Nah, sekarang kita coba yang di sini. Isin. Perhatikan di sini ya. Isin hu pariseu ke hu sadukei entis uranis. Artinya ada tapi jamak, ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki di dalam surga. Jangan diprotes saya ya, ini soal latihan. Supaya Anda itu kata-katanya banyak. Karena orang Farisi, orang Saduki masa masuk surga, ini cuma soal latihan saja, oke ya. Oke, kemudian sekarang kalau saya pindah, kata isinnya ini tidak di depan tapi di belakang, bagaimana? Nah, kalau di sini ada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki di dalam surga, maka kalau saya taruh di belakang, terjemahnya jadi begini ya. Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki sedang adalah di dalam
surga. Nah, sedangnya boleh tidak dipakai. Jadi, penempatan di sini khusus untuk 4 kata ini bisa jadi seperti ini. Tapi yang lain bagaimana? Tidak ada perubahan. Hanya 4 kata ini saja. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, sekarang kita latihan. Oke, kita latihan. Coba. Lihat di sini. Nah, sekarang Anda lihat ya. Ihuios itu teu. Perhatikan di sini. Ada 2 i. Yang satu pakai topi, yang satu tidak pakai topi. Jadinya bagaimana ini terjemahnya? Terjemahnya dari kata kerja dulu. Ini kata kerjanya. Artinya apa ini? I ini artinya apa ini? Halo? Ya. Yang lengkap. Ada. Saya sudah bilang, kata kerja itu punya 3 unsur. 3-3-nya tolong disebutkan. Kalau tidak nanti salah nanti. Apa ini? Kamu sedang adalah. Nah, gitu loh. Kamu sedang adalah. Kita lagi belajar ya. Harus 3 unsur ditemukan. Karena nanti kalau tidak, nanti Anda salah. Mana yang sedang dikerjakan, mana yang sudah dikerjakan, tidak bisa bedain nanti. Betul kan? Oke, jadi kamu sedang adalah. Jadi ini kalau ngomong PR yang nomor berapa ini? Nah, saya itu mencoba memberikan gambaran supaya Bapak Ibu itu gampang ngertinya. Jadi ini yang sedang dikerjakan PR kedua ini ya. Jadi kalau saya tanya PR keberapa ini? PR kedua. Ini istilah-istilah kita ini ya. Nah, kamu sedang adalah. Nah, terus ada kata jika sekarang. Nah, kata jika ini ditempatkan di mana? Oke, lihat ya. Nah, yang warna hijau ini, saya kasih warna hijau. Ini jika. Oke. Nah, huios ini artinya anak. Bisa nggak ditaruh sebagai menggantikan kamu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Dia. Karena ini dia, betul kan ya? Dia. Nah, dia nggak mungkin menggantikan kamu. Maka kalau gitu tempatnya dia sekarang di belakang. Jadi anak. Nah, kita lihat di sini. Di belakangnya di sini ada tu teyu. Bentuknya apa ini kasusnya? Genitif. Genitif, berarti milik. Berarti anak milik siapa ini? Milik Allah. Milik Allah. Nah, miliknya kita buang saja enggak apa-apa. Jadi, bagaimana? Jika kamu, nah sedang ini kan waktu kan, hanya mau tahu ini waktunya kapan, sedang dikerjakan atau tidak. Anda bisa tidak baca enggak apa-apa, tapi kalau belajar harus ada. Jadi, membacanya bagaimana ini? Jika Kamu adalah anak Allah. Nah, sedangnya ini kan hanya mau tahu waktunya kapan. Waktu saya baca, saya tahu, oh ini sedang terjadi. Nah, milik ini juga bentuknya genetif. Matius 4 ayat 6. Sekarang coba diperhatikan lagi. Coba lihat rumus-rumus yang saya kasih tadi. Aptos estin ho Christos. Anda lihat sekarang. Ada kasus ini sekarang. Estin itu artinya apa, Estin? Dari sini dulu terjemahnya. Dia sedang adalah. Dia sedang adalah. Betul ya. Dia sedang adalah. Nah, dianya sekarang siapa ini? Ada Aftos dan ada Ho Christos. Ho Christos, Pak, karena ada artikelnya. Ada artikelnya. Coba sekarang dilihat. Pronoun dan noun, mana yang menjadi subjek? Sekarang saya mau tanya sama Anda. Pronoun.
Pronoun. Kristos itu noun atau pronoun? Noun. Noun, kata benda. Sedangkan aftos itu pronoun. Maka noun kalau kena pronoun, kalah dia. Oh iya Pak. Meskipun ada artikel ya Pak. Betul. Nah, dia bisa menang kalau sama-sama satu ada artikel, satu tidak. Sama-sama kelasnya. Jadi, maka yang menang adalah pronoun. Oke? Nah, kalau begitu terjemahnya dianya ini, lah, aftos ini ya sudah dia. Jadi nggak usah ditambahin lagi. Betul nggak? Jadi, ini kalau saya kasih warna hijau, aftos ini artinya ya sudah dia sebetulnya, Pak. Jadi nggak usah ditambahin lagi. Nah, tinggal di belakangnya siapa? Kristus itu. Kristus. Nah, kemarin sudah saya ajarin kan? Untuk 3 macam nama orang, kemudian Kristus atau Tuhan, itu ho-nya tidak boleh dikasih itu. Kalau benda-benda lain boleh. Nah, nama orang misalkan ho David, maka tidak boleh David itu. Itu hanya penentu tapi tidak diartikan itu. Kristus tidak dipakai. Ho Theos tidak dipakai Allah itu. Jadi, perhatikan untuk nama dan Allah tidak dipakai. Pakai itu. Oke ya. Jadi, artinya dia adalah Kristus. Nah, dianya ini, sedangnya ini kan bentuk menunjuk waktu saja. Kalau kita tidak baca, jadinya bagaimana? Dia adalah Kristus. Oke, nomor 3. Oke, sebentar kita lihat dulu tadi. Matius berapa tadi? Matius 4 ayat 6. Kaki ya tadi. Matius 4 ayat 6. Kita lihat ayo. Matius 4 ayat 6. Ini Anda bisa lihat Alkitab saya kan? Matius 4 ayat 6. Anda lihat di sini. Lalu ia berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, yang kita mau bahas ini saja. Jika engkau adalah anak Allah. Nah, di sini kata adalahnya tidak ada ya. Jadi jika engkau anak Allah. Kalau di terjemahan kita, oke, kita kembali ke sini sekarang. Jika engkau anak Allah, nah ini akan kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya, dia bilang apa ini? Lihat. Huios itu teu. Perhatikan di sini. Nah lihat. Huios itu teu. Jadi satu ayat ini saya ambil satu kata ini saja, oke? Karena yang lain Anda belum belajar. Nah, nanti setelah belajar baru kita masuk lagi. Nah, kalau sudah terjemahnya sudah betul ya. Jadi kita pakai jika kamu adalah anak Allah. Dalam bahasa Indonesia adalahnya tidak dicantumkan. Oke. Yang 16 ayat 20 Anda lihat sendiri saja. Saya ajarin ini dulu aja. Ayatnya nanti saja terakhir ya. Ke afti ento kosmo isin. Coba perhatikan lagi di sini. Dan isin. Kata kerjanya ini. Maka penerjemahannya mulai dari sini. Yang warna kuning. Siapa bisa bantu saya? Apa artinya isin? Dan dia sedang adalah. Dia enggak, isinnya saja, jangan pakai dan. Isin. Oh, dia sedang adalah. Nah, mereka. Oh iya, mereka. Sedang adalah. adalah. Ini jamak. Oke. Nah, merekanya ini siapa kira-kira? Ada enggak di sini yang bentuknya jamak? Afti. Afti. Betul, afti. Afti ini bentuknya apa ini? Bentuknya afti ini. Noun atau pronoun? Oh iya, ada Pronoun. Pronoun kan? Wah, kuat sekali berarti dia. Berarti dia di depan.
Maka karena sudah ada, kita tidak usah menerjemahkan lagi. Dia kan sudah ada kan? Artinya apa artinya? Afti. Dan Mereka. Jadi nggak usah diterjemahkan lagi. Sudah ada ini sudah. Nah, terus kalau gitu dannya ditaruh di depan sekarang. Ke, dan. Udah dapat. Dan mereka sedang adalah. Nah, ada kata-kata N. Di dalam. Ya kan? Di dalam. Iya. To kosmo. Bentuknya apa ini? datif. Datif. Ditambahin N berarti bentuknya lokatif jadinya sekarang. Betul nggak? Di dalam apa ini kalau gitu? Dalam Langit. dunia. Di dalam dunia. Oh, dunia. Betul kan, Kosmo? Selesai. Nah, sedangnya karena petunjuk waktu, biar kita tahu saja, kita nggak usah baca. Jadinya gimana? Dan mereka adalah Ada di dalam dunia. dunia. Ya, nah, kata adalah ini, ya, itu bisa diterjemahkan juga ada. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Dan mereka ada di dalam dunia berarti. Ya. Adalah itu sama ada, Ada. sama. Kadang-kadang ada, kadang-kadang adalah. Oke ya. Dan mereka ada di dalam dunia. Ini ada di dalam Yohanes 17 ayat 11. Mari kita lihat. Ini bahasa Aram. Yohanes Mantep lah. 17 ayat yang ke-11. Diserah gue lah, ya lah. Nanti gue pakai teologi dah. Ini lihat ya. Ke afti ento kosmo isin. Betul nggak? Betul ya? Saya ambil dari sini ya, dari Alkitab ya. Ke afti ento kosmo isin. Artinya dan mereka ada di dalam dunia. Oke, sekarang coba kita lihat lagi sekarang ya. Ego uk imi ho Kristos. Nah, Anda perhatikan. Imi, artinya apa imi? Saya sedang adalah. Saya sedang Adalah. Saya. tidak, saya sedang adalah. Nah, imi kita terjemahkan dulu ya. Imi, saya sedang adalah. Oke, kita lihat. Saya sedang adalah. Nah, sayanya ada nggak di sini? Pronounnya. Ego, Pak. Ada kan? Maka ego ini dia lebih kuat daripada apa? Ho Kristos. Oh Kristos, karena ini noun, ini pronoun. Maka pronoun itu yang menjadi di sini. Ego ini tadi. Nah, kemudian di sini ada kata uk. Uk itu tidak. Kenapa kok dikasih tambahan K? Saya mau tanya lagi. Masih ingat nggak kemarin saya ngajarin? Karena dia ketemu sama vokal, Pak. Betul. Kalau tidak ada Iya, vokal di sini, maka K-nya tidak dipakai ya. Pakai U. Tapi karena di sini ketemu vokal jadi uk. Maka artinya di sini saya sedang, yang dikasih tidak adalah adalahnya, bukan di sedangnya, bukan nggak boleh di sini. Tidak saya atau tidak sedang nggak boleh di sini. Jadi di sini pakai tidak adalah. Nah, kalau tidak adalah artinya apa? Bukan, Pak. Bukan. Jadinya begini nanti. Nah, bukan siapa? Kristus itu. Nah, Kristus. Kristus. Tadi sudah saya kasih tahu. Untuk nama orang tidak perlu pakai. Ada pakai itu. 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 Tidak Nggak boleh pakai itu. Ya. Khasek etnoship. Nah, jadi Selamat ini kan saya buang ya, nggak jadi ya. Jadinya kan gini jadinya nanti. Saya adalah Kristus. Saya bukan Nggak, Kristus. tidak adalah kan jadi ini. Jadi bukan. Jadi saya bukan Kristus. Kan bukan ini kan dari tidak adalah kan, sedangnya kan cuma penunjuk waktu. Iya. Maka saya coret semua, jadinya saya bukan Kristus. Oke.
Teu imi huyos. Nah, kan Anda lihat di sini sekarang. Dari imi dulu. Jadinya gimana terjemahnya ini, Pak? Saya sedang. Saya sedang adalah. Saya sedang adalah. Kemudian, ada nggak sayanya di sini? Nggak ada, Pak. Di Nggak ada, ini kan? aja, Pak. Iya. Nah, kalau gitu apa ini? Nah, sekarang ada lihat di sini. Ya. Ada teu sama huyos. Yang mana dulu yang diterjemahkan? Huyos dulu, Pak. Anak. Kenapa kok Karena huyos dia dulu? Nominatif. Nominatif, betul. Jadi ini anak. Teu artinya apa? Tuhan. Milik Allah. Allah. Milik Genetif. Allah. Betul kan? Bentuk genetif kan? Jadi gini, saya sedang adalah anak Allah. Setuju, Pak. Nah, sedangnya tidak usah kita baca lagi. Saya adalah anak Anak Allah. 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 Jadi kebalikannya ini. Jadi kalau mau bilang saya anak Allah, ngomongnya Teu imi huyos. Coba lihat. Tempatnya ditukar-tukar, dipindah-pindah, nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, betul nggak? Nomor 6. ST apostoli. Nah, di sini ada tanda tanya. Kita mulai dari ST dulu. Hari ini kita akan belajar kata-kata ini kan? Oke, jadi bagaimana ini ST? Kalian sedang adalah. Kalian sedang adalah. Jamak ya, kalian sedang adalah. Terus, apostoli ini artinya apa? Utusan. Rasul. Rasul-rasul. Rasul-rasul. Anda perhatikan, di sini bentuknya jamak, maka di sini juga jamak, betul nggak? Jadi nggak mungkin dalam bahasa Yunani situ di sini nanti ST, di sini cuma satu orang gitu loh, nggak mungkin. Karena sistemnya dalam bahasa Yunani itu berpasangan, sepadan, selalu sepadan. Perhatikan ya. Nanti kalau ada yang tidak sepadan, itu nanti masalah itu nanti. Nanti dalam pelajaran yang akan datang saya kasih contoh-contohnya. Jadi adalah siapa ini? Rasul. Rasul. Nah, tapi ada tanda tanya ini. Maka saya kasih tanda tanya. Di sini jadi. Apakah kalian rasul-rasul? Apakah kalian adalah rasul-rasul? Nah, bagus. Gampang toh sebetulnya kan? Nggak susah bahasa Yunani itu. Oke, Esmen. Esmen apa Pak? Ayo. Kami sedang adalah. Kami sedang adalah. Kami sedang adalah. Oke, kami sedang adalah. Nah, saya kasih tahu ya. Kata nun ini, nun, bacanya nun. Ini adalah bentuk daripada pospositif. Perhatikan, pospositif itu tempatnya selalu di nomor 2, tapi terjemahannya harus ditaruh di depan. Artinya sekarang. Artinya sekarang. Sama, kata D juga gitu. D itu tempatnya nomor 2, tapi nanti dia ditaruh terjemahnya nomor 1. Itu namanya pospositif. Jadi tidak mungkin nun ini taruh di depan itu tidak mungkin. Pasti nomor 2, tapi terjemahnya harus di nomor 1. Jadi sekarang kami sedang adalah apa? Anak milik Allah. Anak Allah. Anak Allah. Perhatikan, ini bentuknya apa? Jamak. Anak-anak milik Allah. Oh iya, anak. Nah, lihat ya. Lihat di sini. Di sini iya. kami, nggak mungkin di sini tunggal karena kami itu jamak, di sini pasti jamak. Iya, iya. Oke ya. Jadi anak Allah. Nah, sedangnya petunjuk waktunya saya coret. Jadi sekarang kami adalah anak-anak Allah. Oke, paham ya? Nomor 8. Ego antropos imi. Gimana terjemahnya? Ini. Saya Dari sini dulu.
Perhatikan, cara saya ini tolong dipakai ya. Adalah Saya Ini. sedang Ya. adalah. Sayanya ada nggak? ada Pak ego. Ada. Maka saya kasih warna di sini hijau. Ya. Ego saya kasih hijau. Selesai. Berarti tinggal satu kata kan? Adalah Ya. orang. Antropos. Dan. Seorang manusia. Nah, adalah seorang manusia. Iya. Jadi ini saya coret. Wah. Saya adalah seorang Oh, iya. manusia. Saya adalah seorang Oke. manusia. Sekarang nomor 9. Kita kerjain nomor 9. Gimana ini? Dari mana ini terjemahnya? Sedang adalah. Estin. Estin, dia sedang adalah. Estin, dia sedang adalah. Kita kasih ini. Dia sedang Sedang adalah. adalah. Ya. Nah, dianya ini ada nggak kira-kira di sini? Siapa ini? Ya. Ada Ho Ada, Yesus, ada Ho Kyrios. Nah, yang mana ini ada dua? Dua-dua ini sama. Yang di Yesus depan. Pak. Kenapa kok Yesus? Oh Yesus karena di depan. Karena di depan. Jadi dua noun yang sama pakai artikel, sama-sama pakai artikel atau sama-sama tidak, maka yang dipakai yang di depan, oke? Jadi di sini saya ganti siapa? Dikasih Yesus. itu atau tidak ini? Kristus. Ya, Tidak. Tidak, Pak. Kenapa? Karena nama, oke? Nah, dianya saya coret, Kristus. kemudian sedangnya juga saya coret, nggak usah. Tuhan. Oke. Yesus adalah siapa ini? Tuhan. Ya. Tuhan Tuhan Dunia. milik dunia. Milik dunia. milik Jadi, dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bentuk genetif itu saya kan baru ngajarin satu genetif kan? Genetif artinya milik, tapi artinya juga bisa ablatif. Nah, ablatif itu artinya dari. Jadi nanti saya belum ajarkan, nggak apa-apa, saya kasih aja di sini. Kalau ablatif artinya apa? Dari. Kalau genetif milik. milik. Oke ya. Jadi Yesus adalah Tuhan dari dunia atau milik dunia. Enggak apa-apa. Kita lagi belajar. Sudah bagus. Saya tambahin ini duluan biar Anda tahu. Karena nanti masih ada 4 lagi. 1 ablatif, kemudian lokatif, optatif, sama satu lagi instrumen. Saya belum ajarin ini. Baru 4 yang saya ajarin sama Anda. Ampun. Oke, nomor 10. Kita kerjain. Ego imi hoteos tu Abraham, ke hoteos Ishak, ke hoteos Yakob. Gimana? Dari mana terjemahnya? Saya sedang Nah, adalah. dari imi dulu, betul. Adalah. Saya sedang adalah. Ego. Sayanya ada nggak sayanya? Ego. Ego. Ada, ego. Maka di sini pakai ego. Nah, ego sudah selesai. Berarti tinggal siapa? Nah, di sini ada hoteos. Tu Abraham. Artinya apa ini? Allah. Allah dari Allah. Abraham. Nah, Allah. Suatu Milik Allah. Nah, tu tadi saya bilang bisa ablatif. Ablatif artinya apa? Dari. 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 Nah, karena dia dari, bisa saya tulis di sini jadinya dari siapa? Abraham. Abraham. Ya, Abraham. Terus Allah. ke Dan Allah dari Ishak. dan Allah dari Allah. Dan Allah Dari dari Ishak. Ishak. Terus Allah dari Yakub. dan Dan Allah Allah dari Yakub.
Allah dari Yakub. dari Dan Allah Yakub. Yakub. Nah, lihat ya. Kalau kalian pakai dari harus ditulis, tapi kalau milik tidak usah. Jadi kalau ini milik, ini bisa dibuang. Jadi dalam salah enggak? Enggak. Karena kalau kita buang ini sebagai milik, misalkan milik Abraham, milik Ishak, dan milik Yakub. Nah, mobil milik saya tinggal langsung aja bilang milik saya dalam bahasa Indonesia, betul kan? Kalau bahasa lain mungkin beda. Tapi dalam bahasa Indonesia jadi begini. Saya adalah, jadi saya cari dulu. Saya adalah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Yakub. Yang ngomong ini Allah ini ya, betul ya? Dia bilang, aku adalah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Oke, 10 soal sudah kita kerjakan. Di Alkitabnya kita lihat sekarang. Matius 22 ayat 32. Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Betul nggak? Mereka menerjemahkannya sama. Jadi akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, bahasa Inggrisnya kita lihat sekarang. I am the God of Abraham and the God of Ishak and the God of Jacob. Itu bahasa Inggris. Di bahasa Inggris dikasih of, milik. Masih 4 soal lagi kita kerjain. Kalau tidak ada pertanyaan kita kerjain. Ho anthropos in en to iko. Oke, sebelum saya jelaskan ini, saya mau cerita sedikit kepada teman-teman. Ini artinya apa ini? Iko ini. Rumah kan? Nah, konsep orang Yunani tentang rumah, jangan bayangin seperti kita. Kalau Anda lihat orang tinggal di kolong jembatan, Anda bilang kolong jembatan itu rumahnya dia apa bukan? Ya kalau menurut budaya kita bukan, Pak. Bukan kan? Jadi gubuk aja bukan rumah itu, betul nggak? Jadi kalau misalkan saya tinggal di ruko itu juga bukan rumah, betul nggak? Kalau saya bilang rumah, bukan itu ruko itu, dia bilang, betul kan? Nah kalau saya tinggal di kandang, dia bilang itu bukan rumah itu kandang. Kalau gudang, dia bilang itu gudang, itu tuh bukan rumah nggak begitu, itu gudang itu, dia bilang. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, di dalam budaya Yunani, rumah itu bukan bangunan. Jadi kalau saya itu tinggalnya di bawah pohon, walaupun itu bukan rumah, ya, tapi saya menetapnya di situ, itu rumah saya. Tempat tinggal ya? Iya, jadi artinya itu tempat tinggal. Jadi bukan harus bentuk bangunan, tidak. Terus kalau saya tinggalnya di lapangan misalkan ya, nggak ada atapnya, pokoknya di lapangan saya tidurnya di situ, tempat tinggal saya di situ, maka itu rumah saya. Bisa dipahami nggak, kawan-kawan? Ya. Jadi kalau nanti ketemu kata iko, itu jangan bayangin bangunan, jangan. Nah, makanya nanti kalau kita lihat gereja, eklesia itu juga jangan dibayangin bangunan. Konsepnya sama seperti iko, rumah. Rumah itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa di gudang, bisa di gua, bisa di lapangan, bisa di bawah pohon. Itu namanya rumah bagi mereka itu. Nah, gereja juga begitu. Gereja jangan dibayangin bangunan. Makanya ada gereja itu yang menghina. Menghinanya begini. Apa itu? Itu bukan gereja itu. Itu gudang, itu cuma dikasih mimbar. Nah, betul apa salah kalau gitu cara berpikir seperti itu? Salah berarti, Pak. Iya, nggak boleh kan? Kenapa? Karena konsep dalam Kristus, gereja itu bukan bangunan. Makanya kenapa tubuh kita ini pun disebut bait Allah. Betul nggak? Betul,
Betul, Pak. Lah kalau bait Allah itu bangunan, ya gereja yang sekarang ada pun juga bukan bait Allah kalau begitu, betul nggak? Betul, Pak. Karena bait Allah itu unsurnya itu banyak itu, macam-macam. Anda baca sendiri itu di tabernakel itu. Nah, jadi kita kalau belajar bahasa Yunani, kita harus mulai mengerti cara berpikirnya orang-orang Yunani supaya kita itu tidak salah. Kalau tidak banyak orang tuh keliru tuh, ada yang menghina itu memang. Dia bilang, apa itu? Itu bukan gereja itu ruko itu, dia bilang ya. Ya sudah, kita nggak usah ribut sama mereka kan, biarin. Coba, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Jadi gereja sebenarnya gimana, Pak? Konsepnya, Pak? Gereja itu yang tidak kelihatan. Jadi kalau ada 2-3 orang berkumpul bersama-sama di dalam Kristus, itu gereja. Jadi gereja itu unsurnya ada 3, Pak. 1, ada Tuhan. 2, ada imamnya. Yang ketiga, ada jemaatnya. Nah, kalau tidak ada Tuhannya, itu bukan gereja. Kalau tidak ada imamnya, itu juga bukan gereja. Nggak ada jemaatnya, juga bukan gereja. Kalau ada Tuhannya tapi bukan Tuhan Yesus, bukan. Yang kita maksudkan pasti Tuhan Yesus, Pak. Tuhan yang lain saya tidak hitung sebagai Tuhan. Karena nggak ada Tuhan selain Yesus gitu ya, Pak ya. Betul. Ho anthropos in. Nah, ini kita kerjain dulu di sini. Ini kan dulu kan, betul kan? Dia dulu adalah. Artinya sudah selesai artinya. Nah, dianya siapa? Ho anthropos. Siapa? Manusia itu. Orang itu. Orang itu. Kemudian apa? Di dalam rumah. Selesai kan? Nah, dulunya ini hanya untuk tunjuk waktu bahwa dia ini sudah selesai. Enggak kita baca enggak apa-apa. Terus yang di sini sekarang. Apa? Hi angeli isan. Isan tadi kan sudah saya kasih kan? Ini bentuknya apa? Bentuk mereka tapi yang lampau. Sudah. Berarti ini apa? Mereka dulu adalah. Nah, merekanya siapa ini? Hi angeli. Jadi malaikat itu merekanya saya buang sekarang. Karena sudah digantikan kan? Digantikan malaikat-malaikat itu kan? Entis uranis ada di dalam adalah di dalam surga. Ya kan? Entis uranis. Oke. Nah, pertanyaan saya, kenapa surga ini kok jamak? Apakah surga-surga? Coba saya lihat ini. Kan belakangnya is kan jamak kan? Iya. Apakah di surga itu ada banyak di sana? Surga blok A, blok B, blok C, kayak perumahan di Indonesia begitu. Apa begitu? Bukan, Pak. Keagungan jamak. Susunan. Nah, ini karena dia menerjemahkan dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya itu samayim. Karena samayim itu jamak, maka penterjemah ini dijamakkan juga. Ikut gitu loh. Bukan karena jamak, ya. Dalam bahasa Ibrani, wajah itu panim. Cuman satu tapi dibikin jamak. Lain kali nanti kita belajar bahasa Ibrani ya. Tapi ini jelas dia itu meniru saja yang dari bahasa Ibrani. Oke, tinggal sedikit ini. Ya, dalam bahasa ini kita bilang plural of majestic. Jadi plural keagungan. Tapi nanti lain kali saya akan bicara ya. Ini nggak kita bicara sekarang. Dia dulu. Dia sedang adalah. Dulu adalah. Dianya siapa? Petrus. Ada nama ini. Nama nomor lebih duluan dia. Proper name kan? Nah, berarti di sini dianya adalah Petrus. Petrus dianya dibuang.
Perlu dikasih itu enggak ini? Enggak. Enggak perlu, Karena karena dia nama nama, betul kan ya? Ini dulunya juga saya buang. Siapa? Seorang Seorang rasul. Iya. rasul, karena satu. Selesai. Nomor 5 kita kerjain. Aftos in diakonos. Nah, in artinya apa? Dia Iya. Dia dulu dulu adalah. Oke. Dianya siapa ini? Aftos. Aftos. Berarti nggak usah diterjemahin Aftos. lagi. Sudah betul kan? Adalah siapa? Diakonos itu apa? Seorang diaken. Pelayan. Nah, Pelayan. seorang Pelayan. pelayan atau diakon. Kemudian Dan sekarang Dan sekarang dia sedang adalah dia ya, orang sedang penatua. adalah seorang Imam. Presbuteros. imam. Nah, sedangnya saya buang di sini. Sudah gampang kan sekarang? Dia dulu, Lebih mudah, Pak. nah dulunya ini boleh dibuang, boleh tidak ya. Dia dulu adalah seorang pelayan dan sekarang dia adalah seorang imam. Ya kira-kira begitu untuk hari ini. Gampang sekali. Masih berapa menit ini? iya. Aduh, kurang 1 menit habis. Menit. Pas ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Belum. Fendi. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya, terima kasih kawan-kawan atas kesediaannya dan sabarannya untuk bisa mengikuti acara ini. Saya berharap kita semua bisa diperlengkapi oleh pelajaran pada hari ini. Bila Tuhan memakai kita untuk melayani pekerjaan dan pelayanannya. Mari kita tundukkan kepala dalam doa, kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Tuhan memakai kami melalui apa yang sudah kami pelajari. Kami boleh melayani dan memakai semua yang kami pelajari ini bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kami serahkan semua kawan-kawan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya, sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Oke, Tuhan berkati.